Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran. Sebelum kita mengerjakan contoh soal untuk operasi hitung campuran, kami akan mengingatkan kembali anak-anak sekalian tentang pembelajaran kita sebelumnya. Yang pertama, tentang pemisalan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga Anda masih ingat, ada beberapa hal yang akan kita misalkan. Yang pertama, bilangan positif kita misalkan punya uang, kemudian bilangan negatif akan kita misalkan punya hutang, tanda tambah atau plus akan kita misalkan membayar atau bertambah. Kemudian tanda kurang akan kita misalkan kebalikan. Kami ulangi, positif akan kita misalkan punya uang, negatif akan kita misalkan punya hutang, tanda tambah akan kita misalkan membayar atau bertambah, kurang akan kita misalkan kebalikan. Ini pembelajaran kita sebelumnya. Selanjutnya, semoga Ananda juga masih ingat tentang aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ada dua kata kunci yang harus Ananda ingat, yaitu kalau lambang bilangan yang dikalikan atau dibagikan pertama itu sama, maka hasilnya positif. Jika berbeda, maka hasilnya negatif. Jika sama, hasilnya positif, dan jika berbeda, hasilnya negatif. Dan ini adalah macam-macam dari bentuk perkalian dan pembagian. Semoga Ananda masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya ini. Untuk selanjutnya kita akan langsung melihat contoh soal. Yang pertama, apabila di dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, maka kita akan mendahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu untuk dikerjakan. Misalkan ada soal seperti ini. 64 dibagi buka kurung negatif 2 ditambah 6 tutup kurung sama dengan. Maka yang akan kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu negatif 2 ditambah 6. Nah, yang kami maksud dalam kurung adalah apabila di dalam kurung ini ada operasi hitung, baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian, ataupun pengurangan. Bukan berbentuk kurung yang di dalamnya bilangan negatif. Bukan yang seperti ini ya. Tetapi yang di dalamnya ada operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Sekarang kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, kita akan menuliskan bilangan yang di depan beserta tanda bagi ke sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan antara negatif 2 ditambah dengan 6. Semoga Anda masih ingat, sebelumnya sudah kami jelaskan tadi, untuk bilangan negatif kita misalkan punya hutang, dan untuk bilangan positif kita misalkan punya uang. Dan tanda tambah ini bisa kita artikan bertambah atau membayar. Untuk soal ini kita artikan saja membayar. Jadi kalau kita baca, kita punya hutang 2 dan kita punya uang 6. Maka apabila kita bayarkan,
uang kita 6 tadi kepada hutang kita 2, maka hasilnya akan bersisa 4 atau lebih 4. Lebih 4 itu bisa kita tulis dengan positif 4. Maka kita dapat hasil dari penjumlahan negatif 2 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 4 atau positif 4. Selanjutnya kita kasih sama dengan, tinggal kita bagikan 64 dibagi 4. Ini bentuk pembagiannya, hasilnya adalah 16. Untuk lebih jelas, Anda bisa lihat di pembelajaran kita sebelumnya cara membagikan dengan cara pembagian bersusun. Jadi hasil 64 dibagi 4 sama dengan 16. Oke, jadi hasil keseluruhan adalah 64 dibagi buka kurung negatif 2 ditambah 6 tutup kurung sama dengan 16. Semoga Anda semua bisa mengerti tentang cara operasi hitung campuran yang menggunakan tanda kurung. Jadi, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sedangkan selebihnya mengikuti saja. Jika dia berada di depan, maka letakkan pada bagian depan. Jika dia berada di belakang, maka letakkan pada bagian belakang. Selanjutnya, pada operasi hitung campuran ini, apabila kita menemukan sebuah soal yang di dalamnya terdapat perkalian dan juga penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan, maka kita akan mendahulukan mengerjakan perkalian terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan yang kita kerjakan. Kita lihat contoh soal untuk lebih jelasnya. Nah, misalkan kita memiliki sebuah soal negatif 6 ditambah dengan negatif 2 dikali dengan 2. Maka kita tidak mengerjakan negatif 6 ditambah negatif 2 terlebih dahulu, tetapi kita akan mengerjakan negatif 2 dikali dengan 2. Jadi perkalian kita dahulukan dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk soal ini perkalian dengan penjumlahan. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu negatif 2 dikali dengan 2. Untuk negatif 6 tinggal kita pindahkan saja ke sebelah kanan bersama dengan tanda tambahnya. Kemudian akan kita kerjakan negatif 2 dikali 2. Kita ingat pada aturan perkalian dan pembagian apabila berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Ini bilangan negatif dan ini bilangan positif. Jadi negatif dengan positif itu berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Maka kita tulis terlebih dahulu tanda negatif agar kita tidak keliru. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja bilangan-bilangan yang ada, yaitu 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, karena bentuknya seperti ini, ada tanda tambah, kemudian ada tanda negatif, agar kita tidak bingung, maka pada bilangan negatif ini akan kita kasih tanda kurung. Baru kita kasih sama dengan. Setelah seperti ini bentuknya, tinggal kita misalkan saja. Negatif kita misalkan dengan punya hutang. Kemudian bilangan negatif 4 ini juga kita misalkan punya hutang. Sedangkan tanda tambah ini kita misalkan bertambah. Jadi kalau kita baca, kita punya hutang 6 bertambah 4 hutang kita. Maka hutang kita menjadi 10. Hutang 10 itu bisa kita tulis dengan negatif 10. Jadi hasil dari negatif 6 ditambah negatif 2 dikali 2, hasilnya adalah negatif 10. Kita lihat yang menggunakan perkalian dan pengurangan. Misalkan kita memiliki sebuah soal negatif 5 dikali negatif 4 dikurang 2. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Perkalian lebih didahulukan dibandingkan pengurangan apabila tidak ada tanda kurung pada
operasi hitung pengurangan tersebut. Sekarang akan kita kalikan terlebih dahulu negatif 5 dikali dengan negatif 4. Ingat pada kata kunci untuk perkalian dan pembagian, apabila sama maka hasilnya positif. 5 ini bilangan negatif, 4 ini bilangan negatif juga. Sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Artinya tinggal kita kalikan saja 5 dengan 4. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kita tulis di sebelah kanan tanda sama dengan. Setelah itu kita tuliskan tanda kurang dan kita tuliskan juga angka atau bilangan 2. Kemudian kita kasih sama dengan, tinggal kita kurangkan saja, 20 dikurang 2 hasilnya adalah 18. Jadi hasil dari negatif 5 dikali negatif 4 dikurang 2 hasilnya adalah 18. Ini untuk perkalian yang harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, apabila kita menemukan soal yang di dalamnya ada pembagian dan juga ada penjumlahan ataupun ada pembagian dan juga ada pengurangan, maka sama seperti perkalian tadi, kita akan mendahulukan pembagian dibandingkan dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Kita langsung lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah soal yang di dalamnya ada penjumlahan dan juga ada pembagian. Maka kita akan terlebih dahulu mengerjakan bagian pembagiannya, yaitu negatif 4 dibagi dengan 2. Nah, karena negatif 6 ini ada di depan, maka kita tuliskan saja terlebih dahulu negatif 6 beserta dengan tanda tambahnya. Setelah kita tuliskan seperti ini, kita akan bagikan negatif 4 dibagi dengan 2. Ingat kembali aturan pembagian, apabila berbeda, maka hasilnya adalah negatif. 4 ini bilangan negatif dan 2 ini bilangan positif. Negatif dengan positif itu berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Untuk menghindari kekeliruan, maka lambang negatifnya kita tuliskan terlebih dahulu. Selanjutnya tinggal kita bagikan 4 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. Jadi, hasil bagi negatif 4 dibagi dengan 2 adalah negatif 2. Nah, karena ada lambang negatif, ada tanda tambah. Untuk menghindari kebingungan, kita kasih tanda kurung pada bilangan negatif 2. Selanjutnya, akan kita selesaikan saja dengan cara pemisalan. Negatif akan kita misalkan menjadi punya hutang. Negatif 6 berarti kita punya hutang 6. Kemudian kita punya hutang lagi 2. Tanda tambah ini kita misalkan bertambah. Jadi kalau kita baca, kita punya hutang 6, bertambah hutang kita sebanyak 2. Jadi hutang 6 bertambah 2 hasilnya adalah hutang 8. Bisa kita tulis hutang 8 tersebut dengan bilangan negatif 8. Ini soal yang di dalamnya terdapat penjumlahan dan pembagian. Selanjutnya kita akan lihat antara pembagian dengan pengurangan. Sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda sekalian untuk mencatat token aplikasi Mepigo yaitu MTK 96YL969. Misalkan kita memiliki sebuah soal 8 dibagi negatif 4 dikurang 2. Jika ada pembagian dan pengurangan, maka terlebih dahulu kita selesaikan yang dibagi, yaitu 8 dibagi dengan negatif 4. Karena
8 dibagi negatif 4 ini ada di bagian depan, maka kita langsung kerjakan. 8 bilangan positif, sedangkan negatif 4 ini bilangan negatif. Positif dengan negatif itu berbeda, maka hasilnya nanti sesuai dengan kata kunci yang kedua. Apabila berbeda, hasilnya adalah negatif. Maka kita tulis terlebih dahulu tanda negatifnya. Selanjutnya kita bagikan 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Jadi 8 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya tinggal kita tuliskan tanda kurang dan bilangan 2. Selanjutnya akan kita selesaikan dengan cara pemisalan. Negatif 2 ini kita misalkan kita punya hutang 2. Kemudian positif 2 ini kita misalkan punya uang sebanyak 2. Sedangkan tanda kurang kita misalkan kebalikan. Jadi kebalikan punya uang itu sama dengan punya hutang. Jadi kalau kita baca, kita punya hutang 2, kemudian kita punya hutang lagi 2. Jadi berapa hutang kita? Hutang kita menjadi 4. Hutang 4 itu bisa kita tulis dengan bilangan negatif 4. Semoga Anda semua bisa memahami untuk soal yang memiliki operasi hitung pembagian dan juga penjumlahan ataupun pembagian dengan pengurangan. Selanjutnya, apabila pada operasi hitung campuran tersebut terdapat perkalian dengan pembagian ataupun penjumlahan dengan pengurangan, maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri, baru ke kanan. Jadi kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Jika perkalian dengan pembagian, apabila perkalian terlebih dahulu, maka kita kerjakan perkalian. Apabila pembagian terlebih dahulu, maka kita kerjakan pembagian. Begitu juga penjumlahan dengan pengurangan. Apabila yang lebih dahulu adalah penjumlahan, maka kita kerjakan penjumlahan. Apabila pengurangan yang terlebih dahulu, maka kita kerjakan pengurangan. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut ini. Operasi hitung campuran antara perkalian dengan pembagian. Misalkan, kita memiliki soal 6 dikali 2 dibagi negatif 4. Tinggal kita kerjakan dari sebelah kiri. Sebelah kiri itu apa? Perkalian berarti. Berarti kita akan mengerjakan 6 dikali 2 terlebih dahulu. 6 dikali 2 itu sama dengan 12. Kemudian baru kita pindahkan tanda baginya beserta bilangan negatif 4. Selanjutnya akan kita bagikan 12 dibagi negatif 4. 12 bilangan positif dan 4 itu bilangan negatif. Positif dengan negatif itu berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Kita siapkan terlebih dahulu tanda negatif agar kita tidak keliru. Selanjutnya tinggal kita bagikan saja. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi secara keseluruhan 6 dikali 2 dibagi negatif 4 itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya operasi hitung campuran untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Misalkan kita memiliki sebuah soal 6 dikurang 2 ditambah negatif 4. Maka tinggal kita kerjakan dari yang sebelah kiri, yaitu pengurangan terlebih dahulu. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Tinggal kita pindahkan tanda tambah, kemudian juga negatif 4. Selanjutnya akan kita selesaikan dengan cara pemisalan. 4 ini kita misalkan punya uang karena dia bilangan positif. 4 yang satunya lagi kita misalkan punya hutang karena dia bilangan negatif. Sedangkan tanda tambah ini kita artikan atau kita misalkan membayar. Kalau kita baca, kita punya uang 4, harus membayar hutang kita itu 4. Maka ada uang 4,
hutang 4. Kalau kita bayarkan, hasilnya adalah pas. Karena pas, nah, maka bilangannya bisa kita tulis yaitu 0. Semoga Ananda bisa memahami untuk pembelajaran kali ini. Apabila Ananda semua masih ada yang belum mengerti, silakan bisa ditanyakan kepada kami lewat kolom komentar ataupun bisa langsung bertanya kepada kami. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.